warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi rahmatnya sehingga kita semua dapat menuntut ilmu yang kelak akan menjadi bekal kita di masa mendatang. Saya Desmawardani Amalia Putri dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri. Bersama kita semua akan membahas dan mempelajari tentang pemikiran ekonomi Islam Rasulullah SAW. Saya akan berusaha menyajikan pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi umat Islam hingga saat ini. Melalui pemikiran ekonomi yang lahir di zaman Rasulullah, kita semua berharap dapat memahami bagaimana Islam mengatur kehidupan ekonomi secara adil, seimbang, dan berpihak pada kemaslahatan umat. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita akan membahas beberapa poin penting tentang pemikiran ekonomi Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum kita masuk pada pembahasan utama, perlu kita ketahui tentang bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam yang sering disebut juga sebagai zaman jahiliyah. Sebelum kedatangan Islam, kondisi ekonomi masyarakat Arab sangat bervariasi tergantung pada wilayah dan gaya hidup mereka. Sebagian besar penduduk di semenanjung Arab hidup dalam sistem nomaden atau suku-suku, sementara kota-kota seperti Makkah dan Yaman menjadi pusat perdagangan yang penting. Beberapa ciri utama ekonomi masyarakat Arab pra-Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perdagangan. Kota Makkah menjadi pusat perdagangan internasional karena letaknya strategis di jalur perdagangan antara Yaman di selatan dan Levan di utara, terutama suku Quraisy. Kafilah-kafilah dagang Quraisy melakukan perjalanan perdagangan rutin kedua wilayah ini yang dikenal sebagai perjalanan musim dingin dan musim panas. Yang kedua ada peternakan. Sebagian masyarakat Arab pra-Islam, khususnya di wilayah oase seperti Madinah, hidup dari pertanian dan peternakan, mengingat Nabi kita juga adalah seorang penggembala. Yang ketiga ada sistem riba. Riba atau bunga dalam transaksi pinjaman sangat merajalela pada masa pra-Islam. Para pedagang kaya sering meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi, menyebabkan ketimpangan ekonomi yang besar. Banyak orang yang tidak mampu melunasi hutangnya akhirnya jatuh dalam perbudakan atau kehilangan harta benda. Yang keempat ada kesenjangan sosial. Kekayaan terkonsentrasi di tangan beberapa keluarga besar saja. Golongan miskin, yatim piatu, dan perempuan seringkali tertindas secara ekonomi dan memiliki sedikit hak. Yang terakhir yakni sistem perbudakan. Seperti yang kita ketahui, perbudakan sangat dinormalisasi pada masa Arab pra-Islam. Perbudakan menjadi salah satu elemen kunci dalam ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Budak digunakan untuk tenaga kerja tanpa upah, dan sistem ini menjadi simbol status kekayaan. Nah, selain beberapa prinsip ekonomi yang diajarkan oleh Rasulullah, perlu kita ketahui juga tentang apa saja yang menjadi sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. Beberapa sumber pendapatan yang masuk ke kas negara adalah yang pertama ada rikas atau harta rampasan perang. Harta rampasan perang sendiri dibagi menjadi dua, ada ghanimah dan juga fai. Ghanimah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada harta rampasan perang yang diperoleh oleh kaum muslimin setelah memenangkan pertempuran melawan musuh. Harta ini mencakup segala jenis barang yang ditinggalkan oleh pihak lawan, seperti senjata, hewan, pakaian, atau benda berharga lainnya. Sedangkan fai adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa melalui peperangan. Harta ini biasanya berasal dari pihak musuh yang menyerah atau dari kesepakatan damai tanpa perlawanan, seperti tanah atau harta benda yang diserahkan secara sukarela kepada umat Islam. Yang kedua ada pajak. Pada zaman Rasulullah terdapat beberapa pajak, yakni zakat, kharaj, jizyah,
usr, khums, dan nawaib. Kharaj adalah pajak tanah yang dikenakan pada tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Jizyah adalah pajak atau upeti yang dikenakan oleh pemerintah Islam kepada warga non-muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Pajak ini merupakan bentuk kontribusi non-muslim terhadap negara sebagai imbalan atas perlindungan dan hak-hak mereka, seperti kebebasan beragama, keamanan, dan pembebasan dari kewajiban militer yang wajib bagi muslim. Usr adalah pajak atau zakat yang dikenakan pada hasil pertanian dalam Islam. Kata usr berasal dari bahasa Arab yang berarti 1/10, karena secara umum besaran usr adalah 10% dari hasil pertanian jika diairi secara alami dengan air hujan atau air sungai. Namun jika diairi menggunakan biaya tambahan seperti irigasi buatan, maka besarannya adalah 5%. Khums adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada kewajiban membayar 1/5 atau 20% dari harta tertentu yang diperoleh seseorang. Kata khums berasal dari bahasa Arab yang berarti 1/5. Dalam syariat Islam, khums biasanya berkaitan dengan harta yang diperoleh dari hasil tertentu, seperti ghanimah atau harta rampasan perang, barang temuan, tambang, atau keuntungan lainnya. Nawaib adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada pajak darurat atau pungutan yang dikenakan kepada masyarakat muslim dalam situasi tertentu ketika kebutuhan negara atau umat Islam tidak dapat dipenuhi melalui sumber pendapatan biasa. Nawaib muncul dalam situasi darurat untuk memenuhi kebutuhan mendesak negara Islam, seperti biaya pertahanan, krisis ekonomi atau bencana, dan kebutuhan umum umat Islam. Yang terakhir ada amwal fadilah. Amwal fadilah adalah harta yang bersumber dari kaum muslim yang meninggal tanpa ada ahli waris, atau bisa bersumber dari kaum muslim yang meninggalkan negerinya tanpa ada kabar berita ataupun wasiat. Sumber-sumber pendapatan tersebut masuk ke kas negara atau baitul mal, dan Rasulullah sendiri yang mengelola dan mendistribusikan harta negara. Beliau bertindak sebagai kepala negara dan bertanggung jawab penuh untuk memastikan distribusi harta dilakukan secara adil dan sesuai dengan syariat Islam. Pemikiran ekonomi Rasulullah SAW sangat relevan terhadap ekonomi masa kini karena mengusung prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial yang dapat menjawab tantangan ekonomi global, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan ketidakstabilan keuangan. Rasulullah menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, dan infak yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberdayakan masyarakat miskin. Konsep redistribusi ini dapat diadopsi dalam kebijakan ekonomi modern untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan. Rasulullah juga memberikan perhatian besar pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian akses dan peluang kepada kelompok lemah. Pendekatan ini sejalan dengan konsep ekonomi berbasis komunitas dan program pemberdayaan yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang mandiri. Dalam konteks keberlanjutan, Rasulullah menekankan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab untuk kemaslahatan bersama, yang sangat relevan dalam menghadapi krisis lingkungan saat ini. Pemikiran Rasulullah SAW menunjukkan bahwa ekonomi bukan hanya tentang keuntungan, tapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, ekonomi modern dapat menjadi lebih stabil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Tetapi di sisi lain, pemikiran ekonomi Rasulullah SAW jika diterapkan di era sekarang memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat menjadi bahan evaluasi. Secara positif, pendekatan Rasulullah yang berbasis keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial sangat relevan dalam mengatasi tantangan ekonomi modern, seperti kesenjangan sosial dan kemiskinan. Konsep redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah dapat menjadi alat untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, tetapi juga mengalir ke masyarakat yang lebih luas, sehingga membantu menciptakan inklusi ekonomi. Namun, salah satu tantangan dalam penerapan pemikiran ekonomi Rasulullah di era modern adalah kompleksitas ekonomi global yang jauh berbeda dari sistem ekonomi sederhana pada masanya. Misalnya, konsep zakat yang bersifat tetap mungkin sulit diaplikasikan dalam konteks ekonomi dengan pola konsumsi dan penghasilan yang sangat beragam. Selain itu, larangan riba dalam praktik ekonomi modern menghadapi tantangan besar karena sistem keuangan global saat ini didasarkan pada bunga sebagai instrumen utama. Meskipun perbankan syariah menjadi alternatif, penerapannya masih terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem ekonomi global. Kritik lain adalah bahwa pendekatan Rasulullah lebih berorientasi pada nilai-nilai moral dan etika daripada mekanisme teknis yang rinci. Dalam dunia modern yang sangat terukur dan berbasis data, mungkin sangat diperlukan adaptasi dan pengembangan lebih lanjut untuk memastikan relevansi prinsip-prinsip tersebut. Di sisi lain juga, pendekatan ini justru dapat menjadi keunggulan karena mampu membawa dimensi kemanusiaan dan keadilan ke dalam sistem ekonomi yang seringkali terlalu berorientasi pada keuntungan semata. Namun, secara keseluruhan, penerapan pemikiran ekonomi Rasulullah di era sekarang memerlukan penyesuaian yang kreatif agar sesuai dengan konteks zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai Islam yang mendasarinya. Hal ini memerlukan dialog antara prinsip-prinsip syariat dengan inovasi ekonomi modern untuk menciptakan sistem yang lebih adil, berkelanjutan, dan manusiawi. Sebagai penutup, pemikiran ekonomi Rasulullah SAW bukan hanya menjadi landasan moral, tetapi juga pedoman praktis dalam membangun sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan betapa Islam memberikan perhatian besar pada aspek kemanusiaan dalam ekonomi. Di era modern, nilai-nilai ini tetap relevan untuk menjawab berbagai tantangan global. Mari kita jadikan ajaran Rasulullah SAW sebagai inspirasi untuk menciptakan dunia yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Demikian penjabaran prinsip ekonomi Islam Rasulullah SAW oleh saya. Semoga dapat diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.